ada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, ada karyawan swasta, pelajar Kaltim, ada dari pesantren Al-Irsyad Tengaran, asal Boyolali, Syamaba Lipira Idari, IAI Imam Syafi'i Pekanbaru, Markaz Mulazamah Ya Salam Surakarta, Abhur Lombok, Albir Makassar, Sebi Depok, Politeknik Negeri Medan, PSMA. Kemudian apalagi nih ya? Kita cari yang beda. MAI Bandung, Ponpes Merauke, alumni Jember Al-Ikhlas. Ada dari Mahat Hidayatul Muslimin, Kubur Raya, IPB. Ada dari Ocean, apa nih? Ocean nama orang ya, Karawang, Sabilun Najah. Ada pengabdian juga, ada TM Al-Firdaus, Muhammadiyah Empat Porong, Al-Furqan Tasikmalaya, Sebi Kendari, UMS, Sebi. Wah, ini sepertinya ini ya. Banyak sekali teman-temannya, tidak bisa kita baca satu persatu. Intinya sih teman-teman kebanyakan berlatar belakang dari mahasiswa ya, dan juga alumni sekolah yang baru kelas 3 atau baru lulus. Kebanyakan berlatar belakang sebagai siswa, dan juga ada tadi sebagian yang berlatar belakang sebagai pekerja swasta. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, itu sedikit perkenalan singkat kepada teman-teman pada kesempatan malam hari ini. Dan sekarang kita akan menyapa pembicara kita ya. Oke, mungkin kepada Ustadz Devin bisa di open mic-nya. Ya, Sudah bisa? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ini sepertinya kamera sengaja di off apa gimana Ustadz? Yap. Oh ya. Oh ya, hayakallah. Nah, ini sekarang posisi antum di mana nih? Ini di rumah. Rumah antum di mana daerahnya? Di Matraman, di Jakarta, Ustaz. Oh, di Jakarta ya, barakallahu fiik ya. Jadi beliau di Matraman. Jadi memang dengan kantor MUI juga dekat Ustaz ya? Ya, alhamdulillah Lumayan dekat ya. Alhamdulillah ya. Dan ini Ustadz Devin ini merupakan pembicara kita yang nanti mungkin ini Ustadz ya, biografinya atau biodatanya bisa teman-teman lihat di LinkedIn ya, LinkedIn dari Ustadz Devin sendiri. Nanti antum akan share Ustadz ya? Mungkin share sedikit aja nanti. Oke, baik ya. Tapi sebelum antum share, mungkin Anda langsung baca dulu ya. Di sini kebetulan di device yang saya pegang tidak ada link ini ya, tapi yang di sini ada. Nah, di sini mungkin kita akan tanya-tanya saat itu kan tentang kesibukan antum nih. Kita kepo-kepo ini kan. Nah, berarti memang antum secara background pendidikan itu SMA di Al-Irsyad Tengaran saat ya? Ya. Oke, Al-Irsyad Tengaran, kemudian lanjut di Lipia S1 Kisem Ulum Idariyah wal Maliyah dengan IPK 4,97 dari 5 Ustaz. Oke, barakallahu fiik ya, ini 0,03 lagi Ustaz, 5 ya. Kemudian lanjut S2 di IUM Malaysia, lulus pada Juli 2024 dengan IPK 3,96 dari 4. Kemudian ada berbagai macam pengalaman dalam bekerjaan seperti kita dari hijrah ya. Nah, ini di hijrah itu perusahaan apa Ustaz? Jadi hijrah itu bank syariah. Oh, bank syariah ya. Oh iya, bank syariah ya. Kemudian Syariah Advisor di Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia sampai saat ini sudah 2 tahun 11 bulan. Kemudian Syariah Advisor juga di Flip ya. Ini mungkin teman-teman yang suka ngirim uang sangat familiar dengan Flip. Kita kerap memakai Flip dalam mengirimkan berbagai macam kebutuhan. Ini sekarang menjadi advisor di Flip dan juga co-founder dan financing sales di Aswakuna Consulting. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Aswakuna, mungkin bisa antum sedikit jelaskan Ustaz, apa itu Aswakuna Ustaz? Oke, jadi mungkin saya jelasin secara umum aja langsung ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Devin. Saat ini kita sedang menjalankan ya Aswakuna sebagai layanan penjualan kredit syariah untuk kebutuhan konsumtif. Jadi kalau misalnya KPR,
mau kredit mobil, kredit motor, dan lain sebagainya, itu kita menjualnya via Sukuna. Jadi simpelnya adalah teman-teman kalau misalnya mau KKB, mau kredit mobil, daerah Jabodetabek, atau misalnya mau kredit rumah, dan lain sebagainya, itu bisa hubungi admin kita. Nah, untuk yang kedua, saya juga sedang merintis usaha ya di bidang uh, corporate finance dan consulting, namanya PT Hala Solusi Investama. Jadi kita punya beberapa klien yang sedang fundraising juga, tanda kutip, untuk pencarian dana usaha, dan kita juga sedang launching layanan konsultasi keuangan bulanan kita ya dalam bentuk virtual CFO untuk UMKM. Jadi itu yang sekarang sedang kami lakukan. Jadi semoga ini menjadi apa namanya, bukan teladan juga ya karena saya belum sukses juga gitu. Tapi dalam artian bahwa lulusan IPA itu bisa lebih dari hanya sekedar ustadz lah, atau bukan lebih ya, tapi bisa lebih diversifikasi lah dari segi karirnya. Baik, Barakallahu Fik ya, Pak Dr. Devin. Ini memang PT Hala ini kita lihat baru berjalan bulan ini Ustaz ya, Juni ya. Yap. Oh, Barakallahu Fik ya. Dan untuk Nabitu juga itu apa Ustaz? Nabitu itu. Itu perusahaan crowdfunding, jadi saya bekerja sebagai marketing dan content creator di situ, sebagai orang yang sebagai ya PIC yang menciptakan konten-konten marketing di sosmednya Nabi itu ya, mulai dari Instagram maupun blog. Jadi konsepnya Nabi itu adalah sebuah platform crowdfunding untuk pembiayaan usaha. Jadi kalau misalnya seseorang punya, misalnya ada bisnis yang ini ya membutuhkan misalnya untuk PO dari pihak lain, dia membutuhkan modal di awal, itu mungkin pengajuannya bisa ke Nabitu, atau misalnya orang yang membutuhkan pembiayaan berdasarkan invoice yang sudah harusnya ditagih, atau bukan invoice yang harusnya ditagih, tapi invoice yang belum jatuh tempo misalnya, tapi orang ini sudah butuh cash duluan, maka mungkin bisa diajukan juga. Atau misalnya pembiayaan untuk bisnis retail, untuk pembiayaan apa namanya inventory misalnya, atau apa ya bahasanya ya, pembiayaan gudang lah, maka itu bisa diajukan juga. Jadi intinya simpelnya adalah Nabitu itu adalah lembaga yang membantu UMKM untuk bisa mendapatkan pembiayaan dengan nilai tertentu dari masyarakat. Oh, Bahasa saya oke seperti Pak itu. Ustaz. Ini kita jangan ini ya, kita belum masuk ke materi dulu. Mungkin agar lebih dekat dulu peserta ingin mengenal antum Ustaz lebih dalam gitu kan. Tentang biodata yang ada di LinkedIn. Nah, ini ada juga saat saya penasaran nih, antum mendapatkan sertifikasi dari pelatihan Dewan Pengawas Syariah gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat itu ada berapa level ya untuk bisa mendapatkan sertifikasi dari Dewan Pengawas Syariah. Seperti kan yang kita lihat itu sepertinya banyak jenjang yang harus dilewati untuk mendapat sertifikasi tersebut. Ya, uh, mungkin saya jelaskan singkat ya, tanda kutip apa namanya. Uh, jadi kalau bisa dibilang pelatihan di DSN MUI itu kita ada beberapa level ya untuk bisa menjadi seorang syariat syariat advisor ya atau DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Syariahnya bukan bukan syariat advisor sebenarnya, syariat supervisor. Nah, itu kita memiliki dua jenjang untuk pelatihan dan satu jenjang untuk sertifikasi. Jadi yang pertama adalah sertifikasi untuk pemahaman fatwa dan fikih muamalah, lalu kemudian yang kedua adalah sertifikat untuk pemahaman tugas seorang DPS ya. Karena tugas DPS itu bukan hanya berkutat pada berfatwa dan isi ceramah, tapi betul-betul melakukan pengawasan terhadap produk, terhadap SOP, terhadap kontrak dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah ujian akhir untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Jadi kalau misalnya mau teman-teman di sini ada yang mau menjadi pengawas syariah dan lembaga keuangan itu harus melalui 3 proses tersebut untuk bisa mendapatkan legalitas di Indonesia. Dan terakhir ini Ustaz, mungkin kalau sertifikat Syariah Advisor and Auditor dari CSAA ini dari Aloifi. Mungkin itu bagaimana Ustaz cara mendapatkannya Ustaz? Sepertinya saya untuk level mungkin tulab di kisah syariah, mobil khusus gitu ya. Jarang sekali yang mengambil atau bahkan membicarakan hal ini Ustaz. Uh, jadi ya mungkin memang ini ya apa namanya tanda kutip uh, apa ya bahasanya itu kan memang pembahasan yang kurang ya di Indonesia pun sebenarnya
memang tidak banyak juga yang pegang sertifikasi tersebut. Saya pun baru menemukan satu yang memang megang CSA juga, itu kebetulan kerjanya di OJK. Apa namanya? Jadi memang sertifikasi ini lebih kepake di luar negeri sebenarnya. Jadi kalau bisa di Malaysia itu biasanya requirement untuk bisa jadi Syariah Compliance Manager. Kalau di Timur Tengah untuk Syariah Compliance Officer harus punya. Intinya adalah AOF itu mengeluarkan suatu standar syariah untuk berbagai produk perbankan maupun keuangan syariah yang lainnya seperti pasar modal dan lain sebagainya. Ujiannya adalah berkisar di standar syariah tersebut. Jadi kita ngapain tuh standarnya dari A sampai Z lah. Poin-poinnya, prakteknya seperti apa dan sebagainya. Nanti kita ujian. Yang ujian lulus mendapatkan sertifikat namanya CSAA. Kalau sekarang sudah mau diganti, saya lupa namanya apa. Tapi intinya memiliki skup kerja yang sama lah. Jadi ya itu memang sertifikasi yang tidak begitu terkenal di Indonesia ya, kecuali untuk orang-orang di bidang Islamic Finance saja yang mungkin punya punya exposure ke sana lah. Baik, barakallahu fiik. Untuk teman-teman semua, ini adalah perkenalan singkat kita dengan pembicara kita, Ustadz Devin Halim Wijaya, yang mana memang ada beberapa poin yang perlu kita perlihatkan juga ya, di antara lisensi dan sertifikasi yang mungkin sedikit sekali di antara alumni LIPI, Abil khusus atau alumni Timur Tengah secara umum yang memang terfikirkan untuk mengambil sertifikasi tersebut. Namun di sisi lain memang di sini memiliki manfaat yang sangat besar di antaranya agar kita dapat memahami standarisasi dalam akad-akad yang sesuai syariah dan juga pengawasan dan juga audit yang sesuai syariah, tidak hanya dalam rasio atau level nasional, namun bisa juga mengikuti standar syariah dari level internasional yang dikeluarkan oleh AOIV. Baik teman-teman semua, dan pembicara kita pada kesempatan malam ini, kita insya Allah akan memulai sesi kita, yaitu sharing ya. Nanti mungkin setelah sharing kita ada tanya jawab, mengalir saja tanya jawabnya. Dan untuk waktunya nanti kita akan lihat ya, biasanya ITAF itu paling maksimal sekali kita 90 menit dalam mengadakan acara. Jadi paling maksimal nanti kita tutup pada pukul 21:30, itu paling maksimalnya. Karena kita melihat teman-teman lain juga yang berada di bagian Indonesia lain, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, itu memiliki zona waktu yang berbeda yang perlu kita sesuaikan. Baik teman-teman semua, sekarang kita persilahkan kepada pembicara kita, kepada guru kita, Ustadz Devin Halim Wijaya, kami persilahkan. Antum mau share screen, Ustadz? Ya, boleh. Ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ustadz Afwan, ini peserta itu Anda matikan semua, Ustadz. Apakah Antum ingin buka atau seperti apa? Bebas ya. Bebas. Nanti kalau misalnya terserah aja, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan Antum atur aja. Oke, baik. Mungkin ini ya teman-teman, melihat agar kondusif, kita matikan semua dulu, nanti ketika tanya jawab baru kita buka suaranya. Afal, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, insya Allah di pertemuan singkat kita malam ini kita akan belajar singkat ya mengenai kripto dalam tinjauan syariat. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya memberikan sedikit tanda kutip bahwa bukan perubahan mindset juga, tapi bahwa memiliki ambisi kaya itu tidak tercela bagi seorang muslim sebenarnya, asal dengan niat yang tepat. Jadi seorang muslim itu tidak harus, tanda kutip ya kita bicaranya, mengikuti pendapat atau bukan mengikuti pendapat ya, tapi lebih kepada seolah-olah diberikan persepsi bahwa berambisi kaya itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi kita pelajari simpel ya, bahwa mindset tersebut mungkin berasal dari hadis-hadis Nabi yang dari hadis dan ayat yang mungkin dipahami dengan cara yang berbeda.
Hadisnya hadis riwayat At-Tirmidzi an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati wa fitnatu ummati al-mal. Jadi setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah takwa. Lalu ayat lainnya, ayat Qurannya adalah surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Jadi seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, maka mereka akan melampaui batas. Tapi Allah menurunkan sesuai dengan kehendaknya. Tapi sebenarnya berdasarkan dalil lainnya, sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi kaya dengan niat yang tepat itu tidak selalu buruk, ya. Karena sebenarnya orang miskin juga diuji. Diujinya seperti apa? Seperti disebutkan ya dalam surat Al-Baqarah, wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wath-thamarat. Jadi salah satu ujian itu adalah dengan ketakutan, lapar, kurang harta, kurang nyawa ya, dan kurang buah. Jadi miskin itu juga bukannya lebih baik daripada kaya ya, karena tanda kutip orang miskin itu juga bukannya yang bukan sesuatu yang baik, bahkan dianggap ujian ya. Dan dalam satu hadis dhaif yang diriwayatkan dalam Imam Al-Baihaqi, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran menjadi kekafiran. Ini hadisnya dhaif, tapi maknanya sangat representatif terhadap keadaan masyarakat zaman sekarang. Masyarakat zaman sekarang itu banyak yang imannya berubah gitu ya. Atau bahkan mungkin nggak sampai iman. Mungkin sampai pendiriannya pun bisa berubah karena masalah uang. Jadi kalau misalnya kita memiliki uang yang berlebih, itu bisa menjadi jalan menuju bukan hanya kemandirian finansial, tapi menuju kebebasan berpendapat dan kebebasan berprinsip. Dan itu lebih penting dibandingkan uang itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bisa ngomong apa yang kita mau, menyampaikan apa yang kita mau, lalu kemudian kita bisa bertindak sesuai dengan tanda kutip ya, dalam berdasarkan prinsip yang kita yakini, itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar menjadi orang kaya. Dan yang kedua juga, kita bisa tidak terpengaruh ya dengan tawaran-tawaran material dari orang-orang yang ingin bahkan mengubah kita dari ajaran Islam. Banyak sekali orang-orang yang bahkan dikasih Indomie aja bisa jadi orang kafir. Maka itu justru lebih berbahaya dibandingkan memiliki kelebihan harta dan memiliki niat yang baik. Yang lainnya juga adalah bahwa Rasulullah itu bersabda, ni'mal malu sholih lil mar'is sholih. Jadi harta yang terbaik adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Jadi ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kaum muslimin bisa menjadi lebih berdikari di dunia ya, dalam artian kalau kita semua memiliki pendapat bahwa lebih baik miskin dibandingkan kaya gitu ya, atau misalnya tidak perlu memiliki ambisi sama sekali terhadap kekayaan, dan semua kaum muslimin itu orang miskin ya tanda kutip, maka kita tidak bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara kita juga gitu. Contoh misalnya untuk bekerja yang halal saja di saat-saat ini sulit yang dapat 100% halal. Mungkin teman-teman di sini nggak merasakan, tapi teman-teman yang bekerja di bidang teknologi, di bidang finansial, bahkan bekerja di korporasi biasa pun itu terkadang sulit sekali mendapatkan pekerjaan yang 100% bisa halal. Rata-rata fatwa mengenai pekerjaan itu memiliki tanda kutip ya, sisi kompromi atau hajat di dalamnya. Dan itu sebenarnya bermula dari satu hal, tidak banyaknya orang kaya muslim yang bisa mengatur ekonomi.
Jadi semakin kita bisa apa namanya memiliki kekayaan dan bisa menyediakan lapangan pekerja yang halal bagi kaum muslimin, maka mungkin pahala kita bisa juga besar, gitu ya. Dan itu bersesuaian dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu ada yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menghadirkan lapangan kerja, bisa memberikan kemudahan kepada orang-orang, bahkan mungkin bisa menghalangi seseorang, bukan menghalangi, tapi membuat seorang tidak melakukan hal yang haram. Misalnya ya, kita memberikan santunan kepada armal atau janda ya, pada janda-janda. Karena banyak janda-janda yang ditinggal suaminya, sekarang janda-janda kaum muslimin, bahkan yang memiliki ilmu agama, karena kepepet akhirnya open BO misalnya. Kalau kita bisa memiliki kelebihan harta dan membuat mereka tidak jadi open BO, itu pahalanya besar sekali teman-teman. Jadi kita tidak hanya melihat sisi buruk bahwa harta merupakan ujian, kita bisa menjadi orang apa namanya orang yang rakus dan lain sebagainya, tapi kita juga melihat sisi lain bahwa dengan harta yang kita miliki, mungkin kita bisa menjadi jalan keselamatan yang Allah berikan bagi saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Karena membebaskan seorang dari dosa itu pahalanya besar sekali. Ya, jadi apa namanya? Kalau teman-teman punya ambisi untuk meraih rezeki lebih dari Allah gitu ya dalam bentuk harta dan mungkin memiliki apa ya guts ya atau memiliki keinginan yang keras untuk melakukan hal tersebut, real ya benar-benar ingin melakukannya dengan cara yang halal, mau bekerja keras, maka tidak apa-apa untuk mengejar hal tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan utama kita. Ini saya show. Yap, kripto dalam tinjauan syariat. Jadi kita akan membahas singkat saja mengenai kripto, bagaimana kripto dalam pandangan syariat, gitu ya. Yang pertama adalah tentunya untuk mengetahui segala sesuatu kita harus tahu definisinya dulu. Oke, nah ini definisi kripto menurut Bapepti ya. Jadi di Indonesia itu ada badan pengawasnya bernama Bapepti. Jadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi sampai 2024 itu kripto masih dianggap sebagai komoditi dalam peraturan yang ada di Indonesia. Kalau sekarang sudah berubah ya menjadi peraturan OJK, tapi definisinya mirip-mirip, sehingga sekarang kripto dianggap sebagai aset keuangan, financial asset seperti saham. Nah, definisinya adalah aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi ya, distributed ledger namanya, untuk penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Ya intinya sebenarnya gini, jadi setiap aset kripto memiliki satu kesamaan. Satu kesamaannya adalah dia dibangun di atas jaringan bernama blockchain. Mungkin ini saya tutup dulu ininya, apa namanya. Nah, oke. Kita stop share sebentar. Kita tunjukkan apa itu blockchain ya. Nah, jadi blockchain itu adalah distributed ledger. Distributed ledger itu adalah buku besar yang terdistribusi. Jadi jaringan data yang terdistribusi dengan blok yang terus berkembang jumlahnya karena setiap ada hal baru yang kita lakukan di blockchain itu selalu terikat dengan blok-blok yang sebelumnya yang terikat secara keseluruhan dengan teknologi kriptografi ya. Jadi intinya mungkin kita bisa lihat di apa namanya, mungkin di sini kita lihatnya.
gambarnya ya. Kita cari gambarnya aja. Ini. Contoh kita melakukan transaksi di sebuah jaringan. Contoh misalnya jaringannya Bitcoin. Setiap transaksi kita itu datanya disimpan di suatu sistem penyimpanan namanya blok. Blok. Nah, blok ini terikat dengan blok-blok yang tercipta sebelumnya melalui sesuatu yang namanya chain. Nah, setiap blok itu tercipta, data blok ini akan tersimpan di mana? Tersimpan di setiap komputer yang merunning ya, atau menjalankan jaringan tersebut. Nih, jadi kalau misalnya ini jaringan blockchain-nya ada 5 komputer misalnya, itu 5-5-nya menerima datanya. Jadi disimpan oleh 5 komputer ini. Nah, lalu kemudian setelah blok ini dikirimkan, disimpan, lalu kemudian diverifikasi. Setelah diverifikasi, cara verifikasinya gimana? Verifikasinya ada berbagai metode ya, cuman memang tidak pas kalau dibahas sekarang karena terlalu kompleks. Lalu kemudian pada akhirnya blok ini ditambahkan ke existing database blockchain yang sudah ada. Jadi intinya adalah blockchain itu suatu teknologi yang menjadi basis dari kehadiran aset-aset kripto. Nah, apa namanya? Ini adalah basis dari kripto itu sendiri. Nah, balik ke sini, jadi intinya adalah aset kripto itu adalah sesuatu yang dibangun di atas jaringan blockchain dengan menggunakan teknologi kriptografi. Nanti fungsinya apa? Macam-macam. Nah, ini ya, kita lihat nih transaksinya lalu kemudian disimpan di berbagai komputer, lalu diverifikasi, setelah diverifikasi disimpan di dalam rantaian bloknya, lalu transaksinya selesai. Ini apakah hanya berlaku untuk transaksi? Tidak, sebenarnya untuk berbagai jenis. Contoh, simpan data. Nanti simpan data, diverifikasi penyimpanan datanya, lalu masuk ke dalam blok. Lalu kemudian misalnya untuk melakukan permohonan rendering video, permohonannya masuk, lalu jaringan peer-to-peer-nya menyelesaikan permohonan tersebut, datanya masuk ke chain, selesai juga rendering videonya. Jadi transaksi itu tidak harus transaksi tanda kutip ya, transaksi finansial, tapi bisa berupa permohonan lain yang harus diverifikasi melalui jaringan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa teknologi blockchain? Yang pertama adalah keamanan data. Jadi karena dia lebih sulit untuk dihack dibandingkan dengan server perbankan. Bank itu baik yang kena hack, cuman kita nggak pernah dikasih tahu aja. Jadi sebenarnya keamanan datanya bahkan lebih baik daripada jaringan perbankan berbasis server. Lalu yang kedua ada transparansi. Kenapa transparansi? Jadi apa namanya? Sebenarnya setiap transaksi di blockchain itu bisa dilihat kalau misalnya kita tahu cara ngelihatnya. Cara ngelihatnya adalah dengan mengetahui data kode blok yang menyimpan data transaksi tersebut. Lalu kita buka di website misalnya, nanti kelihatan tuh transaksinya dari blok mana ke blok mana, lalu nilainya berapa, lalu berapa blok yang dipakai untuk menyimpan transaksi tersebut, dan lain sebagainya. Ini bisa dicek. Jadi setiap jaringan itu transparan dalam perputaran uang yang terjadi. Lalu kecepatan, jauh lebih cepat transfer uang ke luar negeri melalui kripto dibandingkan melalui bank. Dan itu semua orang sudah tahu sebenarnya. Dan biayanya lebih murah. Ditambah otomasi. Otomasi ini, kenapa bisa terjadi otomasi? Jadi dalam blockchain itu ada yang disebut dengan smart contract atau kontrak cerdas. Kontrak cerdas itu dia merupakan konsep di mana kita meletakkan suatu syarat-syarat ya untuk melakukan
untuk menjalankan suatu transaksi secara otomatis. Contoh misalnya kalau misalnya saya punya saldo 1 juta, maka tolong transferkan 600.000 ke rekening fulan 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 fulan. Misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu konsep dari blockchain. Jadi dia bisa mengotomasi otomasi transaksi tanpa kita perlu melakukan transaksi secara secara manual, bukan secara manual juga, melakukan transaksi setiap kita ingin tuh harus melakukan lagi, repot. Jadi kalau misalnya ada otomasi seperti ini, setiap memang kita membutuhkan transaksi gitu ya, maka itu akan terjadi. Ini mungkin sejarah, jadi sejarahnya ya ini bisa dipelajari, cuman intinya adalah dari 1989 sudah ada konsep DigiCash ya. Jadi konsep uang bahasanya? Konsep uang terdesentralisasi itu sudah ada. Lalu kemudian di tahun 1998 Nick Szabo membuat BitGold ya. Jadi BitGold itu sebelum ada Bitcoin sudah ada BitGold dulu dibuat oleh Nick Szabo. Lalu kemudian pada akhirnya 2008 dibuatlah Bitcoin yang menjadi aset kripto pertama di dunia. Lalu kemudian 2014 ada Ethereum yang revolusioner karena ada fitur smart contract yang menjadi salah satu tulang punggung dari ekosistem blockchain saat ini ya, smart contract itu. Yang terakhir adalah zaman sekarang ya sudah terlalu banyak aset kripto yang bermunculan di mana-mana dengan fungsi yang berbeda-beda, dengan ekosistem yang berbeda-beda, dengan komunitas yang berbeda-beda. Lalu pertanyaannya di sini kenapa teman-teman pengen invest di kripto kan? Sebenarnya kan pertanyaannya kan lebih ke sana kan ya. Dia tentunya yang pertama pasti teman-teman pengen dapat untung yang gede. Itu tidak perlu ditanyakan lagi bahwa semua orang pengen main ke kripto, semuanya itu FOMO karena ngeliat yang untung yang besar-besar. Yang kedua adalah pilihan aset yang beragam. Jadi kripto itu jauh lebih banyak dibandingkan saham. Di dunia ini sudah ada mungkin sekitar 30 juta token kripto yang listing. Yang bukan listing ya, yang sudah ada. Jadi 30 juta token kripto. Tentunya yang benar-benar investable hanya sedikit, tapi tetap pilihannya masih jauh lebih beragam dibandingkan kita misalnya investasi di saham di Indonesia misalnya. Lalu kemudian berinvestasi di aset masa depan. Sebenarnya bukan ke arah investasi di aset masa depan, tapi lebih ke arah bahwa teknologi teknologi blockchain ini akan menjadi teknologi masa depan yang mensupport berbagai jenis kegiatan lainnya. Contohnya seperti pengamanan data, lalu kemudian pembedaan antara AI created content dan yang benar-benar dibuat sama orangnya, lalu kemudian juga untuk transaksi uang antar negara, lalu kemudian juga untuk penciptaan saham, lalu kemudian penciptaan surat hutang, dan lain sebagainya. Jadi teknologi blockchain itu di masa depan memiliki implikasi yang banyak. Dan berinvestasi sekarang itu menjadi pilihan yang menarik bagi sebagian orang karena mengantisipasi perkembangan teknologi di masa depan. Lalu kenapa transfer dana melalui kripto? Ini bagi orang-orang yang biasa menjalankan transfer dana melalui kripto. Yang pertama, real time, dia cepat. Yang kedua, biayanya jauh lebih murah. Yang ketiga, dia bisa memutus batasan antar negara. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin pernah main real misalnya, itu kalau misalnya kita main real, kalau misalnya transfernya antar bank itu bisa 2 hari. Tapi kalau misalnya lewat kripto itu bisa 10 menit. Atau sejam lah. Kalau misalnya pakai Bitcoin dia sejam. Tapi kalau misalnya pakai USDT dia bakal bisa 10 menit. Lalu di Indonesia, kalau misalnya teman-teman beli via aplikasi yang resmi ya, kayak Indodax atau toko kripto atau Pintu atau Facet atau apapun, itu pertama dia harus melalui proses assessment. Baik kalau dulu melalui Bapeti, kalau sekarang melalui OJK. Jadi semua aset kripto yang listing di aplikasi-aplikasi exchange ya atau aplikasi-aplikasi jualan kripto yang standar yang ada di Indonesia itu sudah harus melalui proses assessment dari Bapeti sehingga
asetnya bisa tanda kutip lebih aman dibandingkan kalau misalnya teman-teman belanja melalui atau beli ya melalui DEX, melalui cek luar negeri seperti Binance misalnya, atau bahkan melalui DEX seperti Hyperliquid atau Uniswap. Ini pajak gak penting. Oke, nah ini pembahasan syariahnya. Hukum asal syariah mengenai hal baru simple. Al-aslu fil asyai libahah illa madallat dalil ala tahrimi. Jadi segala sesuatu itu memiliki hukum dasar boleh sampai ditemukan dalil keharamannya. Nah, dalil keharamannya dalam syariat ada 3 dalih ya. Yang pertama adalah uh, gharar. Jadi gharar itu adalah ketidakjelasan akan aset di dalam transaksi. Tapi gharar ini terjadi hanya pada titik-titik tertentu dalam transaksi. Jadi gharar itu terjadi pertama pada ketidakjelasan akan jenis objek transaksinya. Jadi kita misalnya beli mystery box, itu tidak jelas isi boxnya apa. Lalu yang kedua adalah ketidakjelasan akan nominal. Jadi ketika transaksi itu sudah harus ada nominal yang fix, baik dari segi barang maupun dari segi uang. Jadi nggak boleh misalnya kita transaksi, oh saya jual ke Bapak mobil, kalau misalnya Bapak nyicil 12 bulan 180 juta, kalau misalnya nyicil 24 bulan 204 juta. Nah itu nggak boleh, harus ada satu yang dipilih dari 2 harga tersebut. Itu goror. Nah yang tidak termasuk goror dalam syariat itu adalah membeli sesuatu dengan nominal yang jelas, jumlahnya, kuantitasnya jelas, barangnya bisa diserah terimakan, tapi yang beli nggak tahu dia akan untung atau rugi dengan membeli aset tersebut di masa depan. Nah, ini tidak termasuk gharar. Kenapa tidak termasuk gharar? Karena setiap aset memiliki sifat tersebut. Contoh misalnya, saya mau melakukan, misalnya saya pedagang sayur di pasar ya, kita mengadakan PO ke restoran-restoran. Misalnya restorannya PO seminggu yang lalu. Harga selada misalnya 15.000 di PO-nya. Pas hari H kita beli untuk ngirim ke restoran, harga seladanya per kilo 17.000. Kita per 1 kilo rugi 2.000. Sementara kita juga tahu bahwa ada kemungkinan di hari yang sama itu harganya bisa 13.000, jadi kita bisa untung 2.000. Maka akad ini meskipun kita nggak tahu untung atau ruginya ketika hari H atau bahkan di masa depan, itu boleh dilakukan karena itu adalah risiko dagang. Yang kedua, sebab keharamannya lainnya adalah riba. Jadi riba itu kompleks sebenarnya ya. Riba itu adalah pertambahan dalam transaksi aset ribawi atau pertambahan dalam hutang dengan jenis aset apapun. Jadi kalau misalnya kita transaksi emas beratnya tidak sama, atau misalnya melakukan transaksi mata uang dengan nominal yang tidak sama, maka itu terdapat potensi riba di dalam hal tersebut. Atau misalnya penyerahannya ditunda. Jadi beli emas dengan uang, tapi ada penundaan dalam penyerahan, maka itu juga termasuk dalam riba. Lalu yang lain juga, kita memberikan pinjaman. Nah, kalau pinjaman ini yang orang tidak paham adalah kalau ribanya dalam pinjaman itu setiap jenis aset termasuk ke dalam riba. Jadi contoh misalnya gini, ada orang meminjamkan aset kripto dengan kewajiban pengembalian lebih. Meskipun sebagian ulama melihat kripto itu bukan sebagai mata uang, hanya sebagai aset, tapi kalau misalnya kita meminjam kripto dengan kewajiban pengembalian lebih, itu tetap termasuk riba, karena ribanya disebut dengan riba qard atau riba pinjaman. Lalu yang ketiga adalah zalim. Zalim ini tentunya segala kezaliman dilarang dalam Islam, terutama kezaliman dalam harta. Nah, ini perbedaan pendapat soal kripto. Jadi ada ulama yang menghalalkan, ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang tawakuf sebenarnya. Yang mengharamkan sebenarnya ada Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Abdullah Ar-Rukban, ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia rahimahumullah.
dan sebagian ulama yang berpendapat pada pendapat MUI. Sebenarnya pendapat MUI-nya sendiri masih membuka pintu untuk kehalalan, tapi sebagian ulamanya mengatakan bahwa yang sekarang ada berdasarkan fatwa tersebut adalah haram. Lalu yang kedua adalah pendapat yang mengatakan asal hukum kripto adalah halal. Yang menyebutkan adalah Syekh Abdullah Sulmi, Syekh Sa'ad Al-Khathlan, Mufti Faras Adam, dan para mufti lainnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa berbeda? Yang simpelnya adalah argumentasi yang harus dipelajari. Yang haram. Yang pertama adalah ketidakjelasan tadi. Horor. Jadi dia very volatile, ya, tanda kutip, tidak ada volatilitas di situ. Apakah itu ini ya, apa namanya, termasuk goror? Saya mengambil pendapat yang tidak. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa kemungkinan kita untung atau rugi di masa depan itu tidak menjadikan suatu aset goror. Karena ketika kita membeli aset kripto, itu sudah jelas jumlah yang kita beli berapa. Meskipun yang kita nggak tahu adalah harganya di masa depan seperti apa. Dan itu sebenarnya terjadi untuk semua jenis aset. Bahkan sayur mayur pun memiliki volatilitas yang lebih parah. Jadi kalau harga selada itu bisa 60.000 kalau misalnya lagi kurang barang di pasar sekilo, kadang bisa turun sampai 15.000. Jadi setiap barang itu punya volatilitas harga yang berbeda-beda, cuman tidak dibuat chart, tidak dibuat diagram, tidak dibuat apa namanya pergerakan harganya menjadi diagram garis. Kalau misalnya kita membuat diagram garis perubahan harga sayur mayur di pasar, itu juga akan menunjukkan volatilitas yang sama dengan aset kripto kalau misalnya teman-teman nggak percaya. Yang kedua adalah tidak memiliki intrinsic value, tidak memiliki nilai yang bisa dijadikan sebagai bantalan kenapa dia bisa bernilai, bisa berharga gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau teman-teman saya yang ngerti teknologi, itu membutuhkan beberapa jenis aset kripto untuk mereka menjalankan profesi mereka. Jadi mau bikin sesuatu di blockchain, pakainya jaringan Ethereum ya harus beli koin Ether, beli ETH. Mau bikin sesuatu misalnya berbasis Solana ya harus beli koin Solnya. Atau misalnya mau membuat cloud computing berbasis AI, butuhnya koinnya ICP misalnya, Internet Komputer, ya beli koin ICP-nya. Karena kan kalau nggak kita nggak bisa membangun. Atau misalnya eh kita butuh rendering video. Ya kalau kita nggak bisa beli komputernya ya solusi termurah ya beli koin render, koin RNDR ya, yang warna merah itu logonya. Meskipun koinnya mah nggak warna merah juga. Atau misalnya kita butuh penyimpanan data berbasis kripto daripada beli tambahan tanda kutip ya tambahan storage di Google Drive atau apa, bisa beli Filecoin misalnya seperti itu. Jadi apakah tidak ada intrinsic value? Tidak selalu. Jadi ibaratnya seperti ini. Kita dikasih suatu alat yang difahami oleh seseorang, tapi kita nggak paham. Buat kita alat itu nggak ada nilainya karena kita nggak ngerti cara makainya. Buat yang memahami alat tersebut sangat berharga. Nah, itu perbedaan di antara orang yang paham dan yang tidak paham mengenai aset kripto. Karena yang paham itu ya saya butuh ini untuk kegiatan saya, yang nggak butuh ya ini apaan sih nggak jelas gitu loh. Sebenarnya perbedaannya di situ. Lalu ada doror, very volatile. Nah, sebenarnya itu selalu didebat seperti ini. Simpelnya adalah saham memiliki volatilitas yang sama, tapi tidak pernah diharamkan karena alasan volatilitasnya. Jadi belum ditemukan ya ulama yang mengharamkan saham karena volatilitas. Kalau misalnya diharamkan dengan alasan lain, contohnya keterlibatan aset riba dalam perusahaan, tapi bukan karena volatilitas harga. Lalu tanpa legal tender sebagai uang, maka sebagian besar negara mengakui aset kripto sebagai aset. Lalu kemudian yang halal, Syekh Abdullah As-Sulmi
dia mengatakan mayoritas aset kripto itu berupa aset dan bukan currency. Jadi beliau menganggap bahwa kripto itu adalah representasi dari project yang menjadi underlying-nya. Contoh misalnya Ethereum menjadi representasi dari project jaringan Ethereum yang manfaatnya sangat banyak, bahkan di dunia nyata banyak yang menggunakan Ethereum untuk berbagai jenis kebutuhan. Contohnya misalnya seperti itu. Lalu kemudian saat beliau mengambil pendapat yang bahkan lebih advance lagi ya, bahwa dia menganggap kripto sekarang sudah bisa menjadi uang selama diakui dan tidak ada masalah dengan volatilitasnya. Karena beliau menganggap uang itu tidak perlu harus legal tender. Tapi dalam syariat yang penting adalah orfun nas. Jadi kebiasaan manusia. Lalu Mufti Faras Adam, beliau di tengah-tengah ya. Jadi Bitcoin itu masih dianggap sebagai currency karena diciptakan sebagai currency ya. Kalau teman-teman baca white papernya Bitcoin memang diciptakan Oke, Ustaz, suaranya. Nah, coba teman-teman ini suaranya yang bermasalah Anda doang atau yang lain? Betul hilang ya Ustaz? Suaranya hilang. ya. Tadi terakhir dari white paper itu Ustaz, white paper currency itu kan. Ya, ini udah masuk belum? Sudah masuk sudah. Oh ya. Oke, jadi ini uh, video apa ini video-video rujukan yang bisa ditonton sendiri ya mengenai argumentasi-argumentasi tadi. Ini juga argumentasinya bisa dibaca. Lalu kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya, kripto itu sebagian besar oleh berbagai negara diakui sebagai uh, apa namanya? Kripto itu diakui sebagai aset digital sebenarnya di berbagai negara. Di Indonesia pun sama. Oke, maka kita jelaskan kripto sebagai aset. Nah, aset kripto itu memiliki berbagai jenis klasifikasi. Jadi yang pertama adalah utility token. Token yang merepresentasikan manfaat tertentu yang dalam jaringan yang menjadi basis token tersebut. Contohnya apa? Banyak. Contohnya render, contohnya Filecoin, contohnya ICP, contohnya BNB, contohnya uh, Ethereum, Solana, ada Tron, banyak lah ya. Itu adalah token yang merepresentasikan manfaat tertentu dalam jaringan yang menjadi basis token. Manfaatnya juga bermacam-macam ya, ada yang layer one misalnya, ada yang apa namanya, ada yang video rendering, ada yang spatial computing, ada yang AI dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada asset backed tokens ya. Jadi dia merepresentasikan aset tertentu di dunia nyata. Ini banyak jenisnya. Yang paling real biasanya penggunaannya untuk properti. Jadi sekarang ada beberapa properti yang sudah dipecah-pecah menjadi token kripto dan itu bisa diperdagangkan. Bahkan di Indonesia pun sudah ada yang melakukan seperti ini, baik mungkin berupa ruko dipecah-pecah jadi kripto, ada yang misalnya berupa rumah, kalau di luar negeri itu ada yang berupa tanah sawah atau tanah lahan pertanian. Jadi di Indonesia pun sudah dilakukan ini. Lalu securities token, token yang menyerupai aset keuangan tradisional. Jadi kalau ada saham yang dikriptokan itu namanya securities token. Apakah sudah ada perusahaan-perusahaan yang hanya menerbitkan saham dalam bentuk kripto? Itu sudah ada. Dan ada juga saham-saham perusahaan yang kemudian dikriptokan. Contohnya seperti Tesla. Tesla itu ada tokenized Tesla stock. Jadi saham Tesla itu dikriptokan terus dijual lagi. Itu ada. Lalu kemudian DeFi. DeFi itu dalam tanda kutip adalah koin yang menjadi sarana transfer dana jika kita melakukan transaksi melalui jaringan terdesentralisasi di blockchain. Banyak yang melakukan ya, yang paling besar adalah Bitcoin. Lalu non-fungible token, ini biasanya token unik ya, jadi dia non-fungible itu
adalah dia tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Dia unik dan merepresentasikan kepemilikan aset tertentu. Aset tertentu sebenarnya jangkauannya luas sekali, tapi kalau yang kemarin NFT boom itu kan biasanya bentuknya dalam bentuk karya seni atau desain. Lalu stablecoin biasanya dia merepresentasikan berbagai jenis aset yang kombinasi pergerakan harganya akan mengikuti harga tertentu. Harga aset tertentu. Contohnya USDT ya, USDT itu dia memiliki banyak jenis portofolio dalam asetnya, paling banyak adalah surat hutang Amerika Serikat, sehingga nanti pergerakan harga aset tersebut akan membuat harga koin ini selalu mengikuti pergerakan harga dolar Amerika Serikat. Stablecoin itu konsepnya seperti itu. Lalu cara screening kripto dari sisi syariah, yang pertama pastikan bukan scam. Ini penting, mayoritas kripto tuh ke scam projectnya. Cari yang jelas-jelas aja. Dan baca white papernya beneran ada atau tidak gitu ya. Jadi benar-benar harus dipastikan itu benar atau enggak gitu projectnya. Yang kedua, projectnya harus sesuai syariah. Jadi koin-koin yang memiliki fungsi tidak sesuai syariah itu nggak boleh dibeli. Contohnya adalah apa? Yang pertama adalah koin yang digunakan untuk judi. Jadi ada kasino koin, banyak koin yang dipakai untuk judi. Yang kedua adalah koin yang digunakan untuk pinjaman aset kripto berbasis DeFi dengan adanya bunga. Jadi proyek-proyek seperti Compound itu harus dicek juga. Lalu yang lain juga adalah proyek real world asset yang mentokenisasi aset konvensional yang tidak sesuai syariah. Jadi kalau misalnya kita bicara proyek seperti Ondo misalnya, Ondo itu salah satu kegiatan bisnis utamanya adalah mentokenisasi T-bills, surat hutang Amerika Serikat. Dan ini surat hutang Amerika Serikat itu tidak sesuai syariah tentunya. Maka sebagian website yang meng-screening kripto itu menganggap Ondo itu berada di gray area, di kategori syubhat. Jadi kita harus betul-betul cek itu proyeknya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah melihat kedudukan si aset. Kedudukan aset dalam jaringannya apa? Contohnya, dia bisa sebagai utility coin. Dia merepresentasikan aset, merepresentasikan kepemilikan akses ke jaringan, pembelian fitur di game. Governance coin itu adalah koin yang khusus diberikan kepada kita untuk memberikan hak voting atas perubahan-perubahan yang terjadi di jaringan. Atau misalnya dia berupa saham, equity gitu ya. Atau sebagai mata uang. Kalau fungsinya sesuai syariah, di project yang sesuai syariah, maka secara umum kripto itu bisa sesuai syariah. Kasarnya seperti itu. Nah, ini pembahasan terakhir. Transaksi lain berbasis kripto. Tapi ini lebih ini ya. Nah, ini akan saya bahas yang biasa ditanya oleh beberapa orang aja. Yang pertama adalah, yang penting ini sangat penting ya, perpetual futures. Jadi banyak orang itu kejebak mendengarkan kripto bisa untung cepat atau bisa halal, itu tiba-tiba minjem uang nggak tahu dari mana, lalu kemudian dia misalnya trading futures, jadi tebak-tebakan spekulasi harga aset gitu ya, yang akhirnya ujung-ujungnya dia boncos dan uangnya hilang semua, bahkan sampai harus minjol. Ini sesuatu yang haram. Jadi futures itu adalah jenis kontrak derivatif ya, yang jadi derivatif itu dalam artian tidak memiliki aset realnya, tapi kita hanya mengikuti pergerakan harga dari si aset tersebut. Itu fungsinya adalah untuk berspekulasi terhadap harga suatu aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Nanti kalau misalnya kita kalah, tanda kutip ya, kita nebaknya salah. Jadi misalnya kita tebak harganya akan naik nih, berarti kita ngambil posisinya long namanya. Ternyata harganya turun, maka itu kita bisa posisinya terlikuidasi. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di kampung atau teman-teman yang ngomong, aduh gue ke liquid, nah itu biasanya masuk ke transaksi perpetual futures. Dan itu harus dihindari. Itu pertama haram, yang kedua itu sangat merugikan. Lalu staking atau earn ya, biasanya kalau misalnya yang taruh kripto terus tidur, nah itu biasanya staking atau earn.
Jadi sebenarnya staking itu adalah kita menjadi validator dari transaksi yang terjadi di jaringan kripto. Nah, itu di pembahasan awal tadi saya sebutkan ya bahwa transaksi di kripto itu harus divalidasi. Staking itu adalah mengambil peran dalam validasi tersebut dengan menaruh sejumlah koin. Konsepnya seperti itu. Tapi karena biasanya setiap platform itu punya batasan minimal koin yang harus ditaruh untuk melakukan staking, yang terjadi itu biasanya orang itu pada urunan. Jadi ada satu yang menyediakan wadahnya, walletnya, nanti yang lain itu pada naruh koin di situ. Nanti dapat hutang, dan dapat untung dibagi-bagi. Nah, kontrak inilah yang menjadi pembahasan dari syariah terkait dengan staking. Itu mungkin bukan dibahas di sini karena itu panjang, tapi intinya adalah kalau misalnya teman-teman mau staking, cek hubungan teman-teman dengan verifikator kalau misalnya di Sui misalnya atau dengan exchange itu kontraknya apa? Apakah hutang atau court atau musyarakah atau seperti apa sifat kontraknya? Itu yang bisa menentukan hukum return dari staking ini sendiri. Kalau ini liquidity pool ya, jadi ya ini mungkin kita skip aja. Nah, ini airdrop. Teman-teman yang suka main airdrop mungkin mulung-mulung kripto yang kecil-kecil, biasanya dikasih misi apa gitu ya untuk main game atau misalnya post di X ya dan lain sebagainya. Itu kehalalnya tergantung misi yang dilakukan. Kalau misinya haram maka airdropnya haram. Yang kedua tokennya itu project halal atau project haram. Itu juga harus dipastikan. Dan yang ketiga yang penting, biasanya mayoritas airdrop itu fungsinya untuk melakukan pump and dump. Jadi kalau misalnya ada airdrop itu orang pada dikasih koin gratis, nanti owner community-nya akan bilang, ayo kita launching tanggal segini, nanti pada lepas ya. Atau misalnya mereka ngasih tahu aja lah ibaratnya, kita akan launching tanggal segini. Nah, ketika launching itu biasanya orang-orang ikut airdrop itu pada jualan bareng. Ketika jualan bareng itu harganya pasti hancur. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan bahwa project airdrop ini haram. Tapi teman-teman bisa mengambil pendapat lain ya kalau misalnya memang ada ulama yang mengatakan boleh konsep seperti itu. Kalau saya pribadi masih menganggap konsep seperti itu haram. Karena itu upaya bersama untuk merugikan pihak lain. Hmm. Nah, ini juga launch pool ini bagi yang main di Binance saja pahamnya. Lalu potensi pengembangan aset kripto yang sesuai syariah, yang pertama adalah CBDC. Jadi rupiah digital sekarang sudah ada dengan project Garuda namanya, itu sedang dikembangkan. Lalu sukuk berbasis blockchain di Indonesia sudah ada yang diterbitkan oleh BMT Bina Ummah di platform Blossom Smart Sukuk. Nanti bisa dicek sendiri teman-teman websitenya. Lalu kemudian ada saham berbasis blockchain. Ini juga nanti berharapnya apa namanya? Halo, 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 suara saya masuk? Halo, oke. Eh, jadi saham berbasis blockchain itu nanti ke depannya akan hadir. Lalu kemudian crowdfunding berbasis blockchain ini juga sudah mulai dipikirkan oleh teman-teman di industri crowdfunding. Lalu kemudian ya ini instrumen-instrumen syariah berbasis blockchain, dompet digital. Nah, nanti suatu saat mungkin menggunakan wallet-wallet kayak MetaMask gitu ya atau Trust Wallet atau yang lain menjadi ke apa namanya? Ke keumuman lah ya di dalam masyarakat. Lalu kemudian nextnya ada platform pembayaran syariah, peer-to-peer lending syariah gitu ya. Aset stablecoin syariah, aset back token syariah yang kayak gini-gini nanti suatu saat akan bisa dikembangkan oleh kripto. Nah, ini contoh marketplace aset berbasis kripto. Ini benar-benar propertinya ada tuh. Bisa dijelasin
propertinya di A, B, C, D, E. Ini benar-benar jualan kripto aset berbasis kripto. Berbasis properti. Oh, di sini ada perusahaan-perusahaan yang sudah jualan sahamnya melalui kripto. Ini perusahaan emas, ada yang perusahaan teknologi, macam-macam lah ya. Rata-rata biasanya perusahaan teknologi yang biasanya melakukan hal ini. Atau industri lain yang memang industri terdepan seperti biotech, setahu saya ada juga yang mulai menerbitkan securities token. Nah, ini pasar NFT ya, OpenSea. Nah, ini real world link NFT ya. Jadi NFT berbasis real asset. Jadi ini ada peternakan sapi, ada sawah, ada apa lagi nih? Ada penanaman melon, kopi. Nah, ini beneran ada lahannya, bisa dicek gitu ya. Jadi proyek-proyek seperti ini sekarang sudah mulai bermunculan di Indonesia meskipun nilainya masih kecil. Nah, ini crypto game berbasis real world tanda kutip. Jadi banyak pengembang kripto luar negeri itu yang suka beli-beli tanah-tanah atau pulau-pulau ya, pulau-pulau tidak berpenduduk lalu dikriptokan. Nah, nanti uang yang masuk dari ekosistem kripto itu dipakai untuk pengembangan proyek pulau tersebut. Nah, ini marketplace cryptocurrency ya, ini toko kripto ya. Teman-teman bisa cari yang lain juga. Lalu ini koin yang mengakui dirinya sebagai Islamic. Ini kebetulan saya kenal sama Indonesian representatifnya, Kais Coin ini. Jadi dia adalah layer 1 ya, atau lapisan pertama blockchain berbasis syariah. Nanti bisa dipelajari ya layer 1 itu seperti apa. Nah, ini startup teman saya yang untuk jualan NFT syariah. Ini untuk pembayaran. Nah, ini untuk marketplace pembiayaan berbasis kripto. Ini juga sekarang sedang ramai di mana-mana. Di Indonesia juga sepertinya sudah mulai ada yang mau masuk di industri ini. Perusahaan Malaysia yang namanya GreenX tahu saya. Lalu ini kegiatan sosial untuk untuk pengumpulan dana misalnya di Bangladesh, di sini di Yordan, ada yang dipakai buat Ukraine, ada yang dipakai buat Palestina dan lain sebagainya. Ini untuk blockchain pertanian. Kebetulan saya kenal dengan chief tech-nya, ini melakukan proses pengkriptoan proses blockchain untuk pertanian ya. Ini juga inisiatif yang sekarang dipakai banyak orang. Ini untuk bidang kesehatan. Nah, kalau bidang kesehatan itu memastikan rantai supply obatnya tuh kita bisa ketahui ini obat pindah dari pabrik ke pedagang mana, handlingnya seperti apa gitu. Namanya tracking. Ini mungkin nanti ini lebih kompleks lah. Ini carbon credit. Carbon credit itu adalah pembahasan fikih muamalah kontemporer lain yang juga lebih kompleks lagi dibandingkan kripto gitu. Ini untuk sektor energi, wakaf. Jadi sekarang wakaf sudah ada yang berbasis kripto namanya Fintera. Dan ini akhir dari pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Devin atas penyampaiannya. Jadi memang teman-teman ya, bagi teman-teman saya yakin mungkin sebagian masih ada istilah-istilah atau poin-poin yang belum paham tentang yang disampaikan oleh Ustaz Devin tadi. Atau ingin diperdalam lagi. Nah, ini mungkin kesempatan berikutnya kita berikan sesi tanya-jawab. Namun bila memang sesi tanya-jawab ini tidak cukup untuk menjawab keresahan teman-teman semua, maka teman-teman harus wajib belajar secara mandiri teman-teman ya. Atau mungkin nanti Ustadz Devin ada kelas kripto gitu kan, secara syariah atau seperti apa, nanti bisa diikuti kelas-kelas beliau di luar webinar ini. Karena memang secara posisi webinar ini hanya sebagai pemantik dan juga gambaran awal bagi teman-teman dalam memandang kripto secara syariah yang tadi sudah disebutkan. Ada khilaf dua pendapat, yang pertama mengharamkan, yang kedua menghalalkan dengan tafsir masing-masing perkataan. Oke teman-teman semua, sekarang yang ingin bertanya, kami
full open lewat raise hand saja ya. Raise hand, baik tulat maupun tholibat, ikhwan akhwat semuanya raise hand, dan kita akan panggil satu persatu dari yang paling atas. Oke, ini saya buka dulu ya mic-nya. Nanti PPT-nya saya kirim ya setelah sesi. Ya, oke. Maaf, ini salah setting ya, Van. Tadi kita matikan dulu. Baik. Ya, sekarang kami persilahkan kepada akun atas nama akun Xiaomi 2312, silakan. Betul. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini langsung aja ya. Pertanyaan saya, apakah itu dan yang seperti di capital market itu memiliki unsur zero sum game, di mana kita tahu bersama bahwa setiap ada yang menjual, jadi seperti itu zero sum game. Apa ada zero sum game? Ya, terima kasih Mas Orang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita jawab, Ustaz Devin, jelas tidak tadi? Bertanya apa tadi ya? Soalnya saya kurang jelas. Iya, nggak jelas memang. Oh, tidak jelas ya? Oke, mungkin kepada Xiaomi nih, khusus antum bisa mungkin chatnya nanti dikirim ke mana ya? Nanti kita bacakan, karena memang sepertinya sound antum tidak jelas kita ya, tidak mendengar soalnya, jadi apa namanya bisa lewat chat untuk dari akun Xiaomi. Kemudian saudara Raffi Indra, tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah jelas ini? Jelas lumayan. Apa Ustaz mau tanya? Tadi kan tuh bicara kripto ya. Jadi secara selain kripto itu kayak saham, forex dan saham. Maksudnya kan kayak saham, kayak di dalam saham kayak forex dan sebagainya itu udah fix haram gitu ya? Atau ada yang halal atau yang gimana? Tanya hukum trading kah? Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan yang lain juga ya. Jadi pertama, sebelum nanya hukumnya, yang penting teman-teman ketahui itu adalah bahwa bermimpi untuk kaya dari trading itu tidak selalu bisa menjadi kenyataan kalau misalnya teman-teman hanya FOMO dan ikut-ikutan gitu ya. Jadi itu yang pertama harus kita cantumkan bahwa trading itu tidak semanis yang dilihat gitu ya, bahwa apa namanya orang kaya dari segini-segini. Mungkin ya teman-teman gak lihat juga ketika dia harus bertahan dengan portofolionya yang merah, tanda kutip gitu ya. Itu juga apa namanya merupakan bagian dari perjuangan lah, tanda kutip. Jadi sebelum memikirkan hukum tradingnya, yang pertama kegiatan trading itu lebih banyak yang tidak kuat menjalaninya dan akhirnya merugi dan menyerah lah dibandingkan yang akhirnya betulan sukses. Itu pertama. Yang kedua, hukum trading. Jadi gini, kata-kata trading di pasar finansial itu kan banyak konotasinya ya. Tapi guidance-nya yang pas adalah diperbolehkan melakukan pembelian aset di pasar yang terjadi pembelian aset itu secara betul, dan kita juga menjual aset tersebut secara betul dengan tanpa pinjaman ribawi. Jadi
Yang boleh itu ingat teman-teman, satu di spot market, yang kedua memperdagangkan aset yang halal, yang ketiga adalah tidak menggunakan pinjaman ribawi dalam bentuk margin trading untuk melakukan transaksi tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang tradingnya futures atau options atau melakukan apapun, maka itu menurut ulama haram. Sebaiknya ditinggalkan sebelum teman-teman pertama berdosa, yang kedua teman-teman merugi. Gitu. Jadi trading seperti itu simpelnya. Jadi boleh melakukan perdagangan aset yang betul-betul real di pasar spot, barangnya betulan ada, diperdagangkan, dan tidak boleh menggunakan pinjaman ribawi untuk menambah exposure kita terhadap aset yang ingin kita beli. Itu gambaran simpel hukum trading. Amset. Baik, topik ya. Memang ini pertanyaan tentang forex dan trading. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari saudara Ovan Firmansyah. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ustaz, saya salah satu seseorang yang condong ke halalnya aset kripto ini, Ustaz. Salah satunya Bitcoin, XRP, dan lain sebagainya. Tapi, Ustaz, ada sedikit keraguan, Ustaz. Saya membaca suatu artikel gitu, kalau naiknya suatu harga itu ada pihak yang dirugikan gitu, Ustaz. Jadi gimana, Ustaz, untuk menghilangi keraguan tersebut, Ustaz? Dan saya juga, ya, Ustaz? Iya. Jadi maksudnya zero sum game gitu ya? Iya, Ustaz. Simpelnya gini, sebenarnya zero sum game itu adalah relatif ya, tanda kutip. Contoh misalnya gini, kita misalnya membeli aset yang punya pertumbuhan yang stabil dalam waktu 10 tahun. Misalnya kita beli nabung gitu kan, terus gitu, dan dia konstan. Di sisi lain ada mungkin retail atau trader juga ya yang memang punya ini ya, punya misi lain gitu ya, yang terkadang merugi. Jadi kalau misalnya dia beli, misalnya kita beli, misalnya ada orang beli Bitcoin di harga 24.000 gitu ya, berapa tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Nah, lalu kemudian dia turun ke 33.600, terus dia jual. Mungkin karena dia retail yang panik, atau dia merupakan trader yang memang harus cepat-cepat cut loss untuk segera memutarkan uangnya kembali misalnya gitu kan. Nah, memang ada pihak-pihak yang merugi dalam transaksi tersebut. Gitu loh. Itu betul. Tapi kalau kita melihat total value yang ada dalam investasi tersebut, kalau harganya terus-terusan naik, maka itu sebenarnya positif sum. Jadi yang menahan di bawah itu akan mengalami pertambahan positif. Ada yang menjual untung, ada sebagian yang panik menjual rugi. Tapi total nilai yang terjadi itu positif karena dia asetnya mengalami perkembangan harga. Gitu. Jadi apakah itu selalu zero sum? Menurut saya tidak selalu. Tapi Jadi, ya. Jadi gini, Ustaz, kan market cap-nya itu salah satunya BTC, Ustaz. 12.000 triliun kan, Ustaz. Nah, yang pegang-pegang itu, Ustaz, orang-orang yang seperti seller dan lain-lainnya, Ustaz. Dia yang berperan penting itu, yang banyak itu yang pegang itu. Bukan itu permainan elit global, Ustaz. Jadi nggak selalu permainan elit global itu terus merugikan. Maksudnya kan gini loh, apa namanya? Semua aset itu pasti ada pemainnya. Nggak hanya ini. Apa namanya? Kita itu apa namanya? Tanda kutip setiap aset itu ada pemainnya, apapun jenis asetnya. Bahkan kalau misalnya kita bicara sayur aja itu ada pemainnya gitu ya. Jadi menurut Ana kayaknya nggak selalu kalau dia dianggap
oh ini permainan global dan lain sebagainya gitu ya. Ya setiap aset pun pasti ada pemainnya dan semakin besar uangnya ya dia akan quote and quote jadi pemain global gitu kan. Jadi apa namanya, kalau dibilang oh ini hanya menguntungkan sebagian orang, ya mungkin ada juga yang kecil yang akhirnya untung naik ke atas kan. Kita hanya perlu menjadi yang mempelajari lebih dalam. Intinya pada akhirnya yang akan mengalami keuntungan di bisnis apapun ya, itu adalah yang belajar. Kita misalnya bisnis coffee shop misalnya. Ada coffee shop yang besar segede Starbucks gitu ya. Ada yang kayak tuku, ada coffee shop kecil yang boncos dalam waktu setahun. Apakah coffee shop yang boncos ini akan bilang, oh permainan kopi itu permainan global misalnya? Kan nggak kayak gitu konsepnya. Syukran, Ustaz. Ya, baik, jazakallah khairan kepada mungkin. Oke, mungkin sedikit ini ya, berkomentar tentang elit global dan lain sebagainya. Memang betul apa yang katakan Ustaz Devin tadi. Pengalaman ada penjual peternakan ayam pun itu ada pemainnya gitu kan. Hukum menjual ayam kan halal, peternakannya halal, segala macam semuanya halal, disembelih dengan cara halal. Namun memang dari segi pendistribusian ke pasar itu kan ada pemain-pemainnya, tengkulak-tengkulak yang bermain di situ. Jadi memang benar dikatakan Ustaz Devin, setiap bisnis pun pasti ada pemainnya gitu kan, yang mengatur semua itu. Walaupun bisnisnya memang secara umum itu tidak ada masalah. Baik, kita berlanjut ke berikutnya kepada Saudara Zamar Rifai. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai koin kripto yang sedang diperbincangkan. Saya masih tanda kutip bingung di masalah jenis-jenis kripto gitu Ustadz. Kan kita ada Bitcoin, ada koin Nvidia. Maksudnya kan kalau Bitcoin maksud saya Bitcoin itu hanya bisa dibilang mata uang kah? Ataupun jika ada kripto yang dinamakan kripto aset seperti kripto peternakan dan sebagainya, kita punya untung di sapi yang kita peternakan yang kita beli di situ, dan atau kalau misalkan kita beli koin Nvidia, kita dapat benefit mengenai tentang dunia editing kah atau bagaimana? Saya masih bingung dengan jenis-jenis koin yang diluncurkan gitu. Mungkin sekiranya dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ustaz Devin dengan pertanyaan tadi? Sorry. Apa namanya? Kan jenis aset itu tadi banyak banget ya jenisnya Mas ya. Khairan, Ustaz. Apa namanya? Ya kan? Jenisnya banyak. Yes, Itu kan tadi sudah saya jelaskan ya. Apa namanya? Cuman memang menjadi harus pinter-pinter cari yang pocket-pocket yang pasnya di mana gitu kan. Kalau yang tadi-tadi tuh nggak ada di checks tuh biasanya tuh tidak ada di aplikasi biasanya tuh nyarinya di tempat-tempat lain. Itu nyarinya di platform-platform tertentu yang udah orang tahu-tahu aja lah bahasanya gitu. Nah, kalau yang biasanya ada di aplikasi biasa exchange itu yang bentuknya utility coins atau yang bentuknya itu DeFi coins yang kayak gitu, itu ya itu yang banyak berputar di aplikasi-aplikasi yang ada di yang normal lah ya kayak Indodax dan teman-teman gitu. Nah, itu teman-teman kalau misalnya mau invest yang normal ya pasti akan ketemu koin-koin seperti itu dan itu tinggal dicek aja white papernya sesuai syariah atau tidak. Kalau misalnya yang besar-besar rata-rata sudah sesuai syariah. Baik, barakallahu Khairan, fiik. Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Ya, mungkin teman-teman ini mohon maaf ya karena memang waktu terbatas, kita akan memanggil penanya yang terakhir kepada Saudara Jozi.
Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Ya, masuk. Ya. Masuk. Saya lebih ini Ustaz, sebenarnya bertanya tadi kan slide-nya kan ada yang macam-macamnya apa itu. Mungkin ini lebih ke usul atau ya bolehlah bertanya. Adakah nanti setelah ini mungkin kelas khusus atau syariah atau kelas apa namanya ini pelajaran kripto ini yang untuk pemula Ustadz untuk jadi lebih lebih ke praktek gitu untuk mengenal bagaimana dunia kripto ini. Tadi kan kita istilah-istilah aja tuh semua kita itu aja belum banyak yang kami pahami gitu Ustaz. Mungkin adakah nanti ada kelas khusus training atau apa bagi yang kami ini newbie membedakan mana nanti kripto ini kita bermain di kripto ini ataulah kita bertransaksi di kripto ini yang ini sesuai syariat atau ketentuan syariah, mana yang tidak, mana yang misalnya jenis-jenis apa tadi aset kriptonya ini yang benar-benar atau yang apa itu tadi mungkin apa scam atau apa tadi gitu ya. Itu Ustaz. Sekedar usul aja kalau mungkin ada pelatihan atau training kelas khusus yang bisa mengajarkan pada kami mohon diadakan itu aja. Itu aja mungkin Ada Ustaz kok. usulan. Oke, baik, barakallahu fiik. Ya Ustaz, izin ya, sebelum Antum menjawab, Ana ingin sedikit menambahkan dulu pertanyaannya. Jadi memang Ustaz, kita kan sebagai pelaku ekonomi juga tentunya ketika di saham pun kan ada istilahnya sekuritas syariah Ustaz ya. Jadi memang itu sudah di-scan kan mana saham yang sesuai syariah, mana yang tidak. Jadi kita bisa trading hanya kepada saham yang sesuai standar syariah. Mungkin pertanyaan ke arah situ Ustaz. Dan sebagai jawaban dari soal tadi, mungkin Antum bisa sedikit di akhir nanti, sekalian kita closing statement, menyampaikan kepada teman-teman semua tips-tips bagaimana cara memahami semua konsep tentang kripto ini dan bagaimana cara belajarnya. Dan jika seandainya Antum punya kelas atau ada kelas yang bisa diikuti, bisa berikan kepada kita rekomendasi apa yang harus kita ikuti. Tafadhol Ustaz. Syukran Ustaz. Oke. Jadi sebenarnya ada ya kelasnya ya. Apa namanya? Ada kelasnya nggak ada sebenarnya, dicek aja di IG Swakuna. Itu emang kemarin juga saya baru ngisi juga di sana, itu lebih praktek. Jadi cara baca chart seperti apa, terus habis itu apa namanya? Terus habis itu ngeliat book order seperti apa, cara order crypto seperti apa, cara sending dari wallet ke wallet seperti apa. Apaan Ustaz? Lalu Itu kemudian alamatnya di mana Ustaz? jadi cek di IG-nya Swakuna. IG-nya apa Ustaz? IG-nya apa? Swakuna. Dan saya tulis di chat ya, jadi biar bisa Oke, maksimal. dicat. Syukran Ustaz. Nah, ini bisa dicek di sana. Nanti apa namanya? Nanti kita cek di apa namanya? Ada kelasnya untuk apa namanya? Untuk namanya ngaji Web3 ya. Jadi kelasnya itu namanya ngaji Web3. Nanti di sana ada penjelasan mengenai contoh kalau di pertemuan pertama tuh kita ada apa itu transaksi off-chain dan on-chain, on-ramp dan off-ramp, lalu kemudian apa namanya cara buka akun di Checks, lalu kemudian cara buat wallet ya di tempat-tempat kayak SafePal atau seperti MetaMask. Nanti kemudian ada diajarin cara book order, cara baca order, lalu kemudian nanti dikasih tahu juga apa namanya cara screening kripto yang sesuai syariah dengan praktek ya baca apa ada sesi baca white papernya meskipun cuma sedikit, lalu kemudian ada website-website yang kita rujukan untuk apa namanya cek-cek kripto sesuai syariah, lalu kemudian ada penjelasan lebih dalam mengenai hukum trading dan lain sebagainya. Jadi bisa dicek kalau misalnya teman-teman mau ada kelas yang lebih dalam, ada ngaji Web3 di Aswakuna, bisa dicek.
Baik. Dan Ustadz terakhir pesan-pesan kepada teman-teman bagi yang ingin memahami kripto secara khusus dan ingin mendalami ekonomi syariah secara umum, Ustadz. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Antum sampaikan kepada teman-teman semua. Tafadhol. Intinya adalah muamalah kontemporer itu adalah sesuatu yang harus dipelajari dari segi kasusnya dulu. Jadi kalau kita salah satu ini ya tanda kutip ya perhatian terpenting ketika kita melihat kasus muamalah adalah memahami kasusnya. Jadi memahami kasusnya secara dalam lalu kemudian memberikan verdict ya baik dalam bentuk fatwa maupun opini. Nah, apa namanya? Mungkin ini salah satu trik bagi teman-teman yang melihat perbedaan pendapat dalam fikih muamalah. Itu salah satu yang acuan bagaimana cara kita bisa memilih fatwa yang lebih quote and quote lebih kuat dari segi pendalilan adalah pemahaman si mufti akan kasus yang dia fatwakan. Semakin kuat pemahamannya biasanya semakin bagus kesesuaiannya dengan dalil yang dipakai. Jadi kalau misalnya sang ustadz atau sang ulama itu tasawurnya kuat dengan kasus yang dipakai, dan ini kan berarti tasawur itu dia harus keliling-keliling lah ibaratnya ke para expert, kemana dan segala macam. Nah, kalau dia argumennya penggambaran kasusnya sudah sangat kuat, nanti biasanya dia juga memilih dalilnya juga biasanya akan pas sehingga opini yang dihasilkan atau fatwa yang dihasilkan itu lebih berkualitas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat fatwa muamalah, itu cek ulamanya ngerti bener nggak sih kasusnya atau enggak. Itu sih dari saya. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Devin Halimwijaya yang telah memberikan kepada kita insight baru, pengetahuan baru, dan juga gambaran baru yang berkaitan tentang cryptocurrency. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang tadi sudah ada 300 lebih ya peserta yang hadir dari awal sampai akhir dalam acara ini. Dan bagi sertifikat teman-teman yang belum isi, silakan isi dulu ya sertifikatnya. Itu kita sudah share ya di kolom chat, mungkin di share ulang lagi di sini ya. Oke, itu insya Allah link sertifikat bagi yang belum isi bisa di copy paste dulu ke WhatsApp-nya. Nanti 5 menit lagi akan kita tutup link sertifikat tersebut. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir dan juga Ustadz yang telah memberikan penyampaian, yang mana memang bila kita teliti ya, seperti yang Ustadz Devin katakan, memang betul gitu. Ketika ada seseorang Ustadz menyampaikan tentang ekonomi syariah, maka kita lihat bagaimana tasawurnya, penggambaran tentang sistem yang berjalan dalam transaksi tersebut. Karena perbedaan tasawur dapat mengakibatkan perbedaan dalam mengeluarkan fatwa dari sang ustaz. Ya teman-teman semua, semangat untuk terus menjalani harinya, dan mungkin sebagian teman-teman di sini sedang menjalani liburan ya, kebanyakan, maka istilah waktu libur teman-teman dengan kegiatan yang bermanfaat, bisa dengan mengikuti kelas-kelas yang dibuka oleh Ustadz Devin, kelas tentang kripto atau kelas-kelas tentang fatwa muamalah lainnya, atau mengikuti program-program yang akan dibuka oleh ITAF, yang mana ITAF sekarang program yang masih buka kita hanya dari Supercamp, nah itu masih ada sisa kuota 2 orangan, dan untuk program lainnya itu semuanya sudah penuh, dan insya Allah pekan depan dari ITAF akan mengadakan tryout 7 soal dari berbagai macam kampus ya, mulai dari Mesir, Libya, sampai Maroko dan kampus-kampus lainnya, itu akan dilaksanakan pada pekan depan. Barakallahu fikum teman-teman semua, mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.